cerita perjalanan karir musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk kita simak Walk of Fame. Halo MC Friends, ketemu lagi bareng Intan Berliana kali ini di Walk of Fame. Nah, pastinya kita akan mengupas tuntas tentang karir para musisi-musisi legend yang sampai sekarang masih bertahan. Atau juga mungkin karyanya ya, yang tidak bisa dilupakan. Well MC Friends, kali ini Intan akan mengupas tentang sebuah grup band yang sudah berkarya kurang lebih selama 45 tahun. Wow, lama banget MC Friends ya. Dan lagu-lagunya yang ngehit seperti One, With or Without You, terus juga Sweet Sting. Coba diingat-ingat lagi. Yap, udah ingat MC Friends? Bener banget. Kita kali ini akan membahas grup band yang satu ini. Ini dia, please welcome U2. MC Friends, U2 menjadi salah satu grup band yang sangat konsisten dan selalu eksis dalam 4 dekade, yaitu mulai di era 80-an, 90-an, 2000-an hingga sekarang. U2 telah membuktikan karir mereka yang berhasil pada 2 sisi, yaitu antara artistik dan bisnis dari industri musik. U2 dibentuk di Dublin, Irlandia pada tahun 1976. Band ini beranggotakan 4 orang, yaitu Larry Mullen pada drum, Adam Clayton pada bass, Paul Hewson atau Bono pada vokal, dan Dave Evans pada gitar. Di awal kemunculannya, grup ini memilih nama Feedback dan banyak memainkan cover lagu dari grup Beatles. Nah, pada tahun 1977 mereka mengganti nama band mereka menjadi The Hype. Setelah hampir 18 bulan latihan, band mereka pun mengganti nama mereka lagi menjadi U2. Pada bulan Maret 1978 mereka mengikuti sebuah ajang pencarian bakat di Limerick, Irlandia. Mereka pun memenangkan kontes, mendapatkan hadiah sejumlah uang dan berkesempatan untuk merekam demo pertama mereka ke studio. Lalu tak lama setelah acara kontes tersebut, keberuntungan mulai berpihak ke grup band ini ketika mereka mulai dilirik oleh perusahaan rekaman Island Records dan hasilnya adalah sebuah album perdana bertajuk Boy yang berhasil dirilis oleh U2 pada tahun 1980. Band U2 mulai populer ketika mereka merilis album bertajuk War pada tahun 1983 dengan hit single Sunday Bloody Sunday. Sepanjang tahun 1980-an, U2 membuat lagu yang menyerukan kampanye melawan ketidakadilan. Sejak era 80-an, Bono telah terlibat dalam berbagai kampanye yang menyorot beragam permasalahan global. Di samping itu, Bono tetap melaju bersama U2. Bahkan, Bono membawa U2 sebagai salah satu band yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan musik dunia. Pada tahun 1984, U2 membuat album Unforgettable Fire yang terinspirasi oleh para korban yang selamat dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, pada tahun 1985, majalah Rolling Stone menjuluki U2 sebagai band 80-an yang paling dianggap, bahkan mungkin satu-satunya band yang paling penting. Nah, MC Friends, masih di tahun 1985 nih, U2 menjadi band utama dalam konser Live Aid yang bertujuan mengumpulkan dana untuk bantuan terhadap kekeringan yang parah di Ethiopia. Pada tahun 1986, U2 terus melanjutkan pekerjaan mereka untuk amal dan aksi sosial. Sang vokalis Bono telah menjadi simbol dalam upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan mencari bantuan untuk penderita AIDS dan meningkatkan perdagangan untuk Afrika. Perlahan, tapi pasti, U2 pun mulai beranjak sukses yang dimulai di Inggris kemudian dilanjutkan ke Amerika. Band U2 berhasil mendapat puncak kesuksesannya pada saat merilis album The Joshua Tree pada tahun 1987. Album ini menduduki peringkat pertama di daftar album terlaris di Inggris dan menduduki peringkat pertama selama 9 minggu di Amerika. Ya, bisa dibilang album ini merupakan salah satu bukti kesuksesan U2 di dunia musik. Selain karena munculnya hits-hits besar seperti
With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, dan juga Where the Street Have No Name. Album ini juga terjual sebanyak 25 juta kopi di seluruh dunia. Wow, banyak banget ya MC Friends. Well, sebagai bukti kejayaan U2, yaitu adalah 22 Grammy Awards dari berbagai kategori dan tahun. Bicara mengenai Grammy Awards, ternyata U2 tercatat sebagai band yang pernah meraih penghargaan Grammy Awards terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Grammy Awards hingga saat ini. Di periode 1990-an, U2 merilis 3 album nih. Salah satu albumnya yaitu Achtung Baby, berisi lagu andalan U2 berjudul One. Lagu ini menjadi salah satu lagu tersukses dan terpopuler sepanjang masa. Dan sampai sekarang sih lagu One masih diputar nih MC Friends karena maknanya yang dalam tentang kehidupan sosial, kemanusiaan, dan religius. Dan lagu ini juga disebut-sebut loh sebagai lagu terbaik dari U2. Band U2 melanjutkan kesuksesannya di periode 2000-an dengan merilis 3 album studio, yaitu All That You Can Leave Behind di tahun 2000, How to Dismantle an Atomic Bomb di tahun 2004, dan No Line on the Horizon di tahun 2009. Selanjutnya, U2 menggelar konser 360 Degree World Tour pada tahun 2009 hingga 2011 dengan mengunjungi berbagai negara di 5 benua di seluruh penjuru dunia. Hingga akhirnya album studio ke-13 mereka yang sangat fenomenal bertajuk Songs of Innocence dirilis pada tahun 2014 dengan singlenya Song for Someone. Brand U2 merilis single berjudul Get Out of Your Own Way yang merupakan salah satu materi di album studio ke-14 U2 bertajuk Songs of Experience yang dirilis pada Desember 2017. Pada 2019, U2 merilis sebuah single baru bertajuk Ahimsa yang menjadi kelanjutan dari album Songs of Experience yang mengudara di tahun 2017 silam. Pada Juni 2021, 2 personel band U2 yaitu Bono dan The Edge berkolaborasi dengan DJ asal Belanda, Martin Garrix, meluncurkan single berjudul We Are The People yang menjadi lagu resmi turnamen sepak bola UEFA Euro 2020. Setelah itu, U2 merilis album ke-15 mereka bertajuk Songs of Surrender pada 17 Maret 2023 lalu. Banyak prestasi yang telah diraih oleh grup band U2 diantaranya adalah mereka masuk dalam jajaran artis dengan tingkat penjualan album tertinggi sepanjang masa dengan total lebih dari 150 juta kopi di seluruh dunia. Band U2 juga diperkenalkan di Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2005. Selain itu, U2 juga disebut-sebut sebagai grup band dengan bayaran tertinggi di dunia. Majalah Rolling Stone bahkan memasukkan U2 di urutan ke-22 dalam daftar 100 Greatest Artists of All Time dan memberikan predikat sebagai biggest band in the world. Sepanjang karirnya, U2 telah sukses merilis 15 album. Yang paling spesial lagi, jumlah personel yang ada dari awal hingga sekarang masih tetap solid loh MC Friends. Tidak ada yang hengkang atau juga berganti. Kunci kesuksesan U2 adalah kerja keras serta komitmen yang sangat besar dalam berkarya hingga saat ini. Well, itu dia MC Friends, perjalanan karir dari grup band U2. Wah, yang mana nih lagu U2 yang paling kamu suka? Yang pastinya sih MC Friends ya, jangan sampai lupa untuk terus tonton Walk of Fame karena kita bakalan ngebahas banyak banget karir-karir para musisi yang masih ada maupun gak ada, tapi karyanya juga masih kita dengerin terus. Dimana lagi pastinya di Walk of Fame di YouTube channel Music City Digicast. Kalau begitu, sampai jumpa di Walk of Fame berikutnya. Intan pamit, bye!